Kita bahas bersama dengan Kasat Reskrim Polres Banjarmasin, Kompol Thomas Afrian. Selamat sore, Pak Thomas. Pak Thomas, apakah sudah bisa mendengarkan suara saya? Pak Thomas? Mbak Stefani. Baik. Pak Thomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, Mbak. Wassalamualaikum. Pak Thomas, ini kan pelaku sudah ditangkap karena masih anak, berarti pelaku anak. Statusnya apa berarti sekarang, Pak Thomas? Kalau untuk perkaranya sendiri sudah kita tingkatkan ke tingkat penyidikan dan statusnya sudah sebagai ABH. Status dari pelaku sendiri sudah ditingkatkan menjadi ABH. Oke. Anak yang berhadapan dengan hukum ya? Ya. Oke, Pak Thomas, kalau dari keterangan pelaku sendiri, ia mengaku bahwa selama ini dibully oleh korban, betul? Betul, demikian keterangan yang disampaikan oleh pelaku, begitu juga beberapa saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik dari unit PPA Satreskrim Polresta Banjarmasin. Tapi pernyataan dari keluarga korban yang juga sudah menyatakan dalam beberapa kesempatan bahwa berdasarkan percakapan di telepon genggam antara pelaku anak dengan korban, ini tampaknya mereka mengatakan tidak mungkin korban melakukan pembulian. Apakah polisi juga sudah mendalami terkait dengan percakapan antara pelaku anak ini dengan korban? Untuk percakapan sendiri, kami juga sudah ada bukti-bukti real, Mbak ya. Namun demikian bukan terkait antara langsung pelaku dan korban. Namun dengan saksi, di mana ada saksi juga yang sebelumnya juga beberapa hari sebelum kejadian itu ikut mungkin membuli si pelaku ini. Namun demikian di chat itu memang ada jelas ada beberapa saksi itu sempat minta maaf, memohon maaf kepada si pelaku. Demikian, Mbak, bisa disampaikan. Bukti realnya seperti apa maksudnya, Pak Thomas? Bagaimana, Mbak? Bukti realnya yang Anda sebutkan itu apa? Itu di chat, di screenshot kita juga sudah ada. Antara saksi dengan? Antara pelaku dengan ada saksi, bukan korban. Kalau sementara kan korban saat ini berada di rumah sakit dalam pemulihan terkait pasca operasi. Ya mudah-mudahan berangsur-angsur lebih sehat dan pulih. Kami seperti itu juga. Ini kan kasusnya sudah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Apakah polisi juga akan mendalami pernyataan dari keluarga korban yang membantah bahwa anaknya membuli pelaku? Kalau kami sementara fokuskan pada pokok permasalahan ini dulu, Mbak ya, terkait penganiayaan ini sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak ini, Mbak. Berarti ini tidak terkait dengan motif? Untuk membuktikan motif yang disampaikan oleh pelaku? Untuk motif sendiri kita tetap akan mendalami karena berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang kita dapat, memang benar bahwasanya pelaku ini sering mendapatkan bulian sejak pelaku duduk di bangku SMP. Kebetulan antara korban dan pelaku ini sebetulnya teman sekolah satu SMP juga, Mbak. Apakah keterangan, silakan Pak. Jadi sempat pada saat SMP menurut keterangan si pelaku, waktu SMP juga sempat curhat ke guru, ke orang tua terkait hal yang dialaminya itu dibully. Namun demikian memang seyogyanya guru juga ataupun orang tua kan kalau bahasa Jawanya ngayem-ngayemi ya, mengademi itu dianggapkan ke hal-hal yang positif saja, mungkin teman itu bercanda seperti itu. Namun demikian pada saat kejadian di hari Senin ini memang lain, Mbak. Apakah ini memang ada faktor mereka ini kan baru untuk di SMA ini baru masuk minggu kedua di hari Senin, di mana di minggu pertama juga kalau tradisi kebiasaan di sekolah SMA itu ada ospek mungkin, Mbak ya. Berarti polisi juga sudah meminta keterangan dari guru? Dari guru sudah kita mintakan keterangan, Pak. Oke, terkait dengan sajam atau senjata tajam yang digunakan oleh pelaku? Sajamnya juga betul. Jadi pelaku itu membawa sajam dari rumah. Dari rumah dimasukkan dalam tas. Setelah itu, kalau kita lihat dari rekaman CCTV di situ kan dugaan dari teman-temannya kalau anak-anak ada bertengkar atau berkelahi itu kan sempat ada yang merelai. Nah ini kan kalau lihat dari CCTV, teman-teman sekitarnya juga tenang aja, tidak menduga hal-hal seperti itu.
Karena memang kalau dilihat sangat tenang gitu kan. Berarti ini memang sudah direncanakan sebelumnya, itu penyidikan sementara dari polisi? Kalau dugaan kami sementara, ini kan memang karena ada rasa sakit hati yang mungkin begitu hebat kepada si korban ini, sehingga menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut, Mbak. Oke. Dengan 4 lubang tusukan di lengan dan di bagian perut. Proses hukumnya berarti nanti berikutnya apalagi yang akan didalami oleh polisi, mengingat memang pelaku ini tadi ya masih di bawah umur. Untuk tindak lanjutnya kami akan melaksanakan koordinasi, Mbak, dengan TP4D PPA, dengan Dinas Sosial, begitu juga dengan Bapas. Tidak lupa juga kami akan melakukan koordinasi dengan psikolog terkait bagaimana sih kondisi psikis dari si pelaku ini, sehingga pelaku melaksanakan perbuatan tersebut terhadap sesama rekannya. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Banjarmasin, Kompol Thomas Afrian sudah bergabung bersama Berita Satu Sore.